Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nusana. Saat ini Nusana berada di rubrik Ubar Ulas Berita Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Bersama saya Rahmadian Nover, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, dan hari ini sangat istimewa kita kehadiran salah satu kepala keasistenan di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, itu Bu Meli. Selamat pagi Bu Meli. Pagi Pak Nover. Nusana, Bu Meli ini merupakan kepala keasistenan bidang pemeriksaan di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Iya Bu Meli, jadi apa yang bisa Bu Meli sampaikan ke kita? Kita di Sumatera Barat ingin mengetahui apa tindakan yang dilakukan Ombudsman sehingga Ombudsman RI memerintahkan setiap perwakilan untuk melihat kesiapan KPPS dalam menghadapi Pilkada tanggal 9 Desember. Terima kasih Pak Nover. Jadi Ombudsman RI secara nasional ya serentak melakukan kegiatan investigasi lapangan terkait dengan kesiapan APD atau alat pelindung diri untuk protokol kesehatan pemilihan kepala daerah di kabupaten kota tahun 2020. Nah, kita tahu ya bahwa tanggal 9 Desember ini adalah pilkada serentak gitu yang dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, Ombudsman RI secara nasional ini melakukan investigasi ini di 32 provinsi. Nah, dari 32 provinsi yang dikaji itu ternyata 72% APD ini yang baru tersalurkan. Padahal ini udah mau deket ya, harinya ke 9 Desember, harusnya itu segera disalurkan. Ternyata ada beberapa temuan di lapangan, ada beberapa APD yang masih belum nyampai ke KPUD-nya gitu. Nah itulah kemudian kita akhirnya di Sumatera Barat melakukan investigasi gitu ya di tanggal 25 sampai tanggal 27. Nah kita ambil sampel di Padang Pariaman. Jadi proses investigasi ini dilakukan dengan cara dari daerah itu kan ada terdiri dari 17 kecamatan gitu ya. Nah sampel yang diambil itu 30% dari total kecamatan, 5 kecamatan yang kita ambil. Nah kita ngambil di Ulakan Tapakis, di 6 Lingkung, di kemudian 6 Sabaris, Sintoga atau Sintu Tobo Gadang, dan kemudian Bubu Alung. Nah dari kelima PPK yang kita lakukan untuk pengambilan data ke lapangan ini ditemukan ternyata hanya 8 APD yang sudah tersalurkan. Nah kalau kita boleh tahu ini APD seperti apa yang disalurkan oleh KPU? Jadi sesuai dengan surat KPU kan itu ada kategori APD itu ada terdiri dari 3 gitu ya Pak Nover. Jadi ada kategori alat kesehatan gitu ya, terdiri dari masker sekali pakai, kemudian sarung tangan latex, termogan, dan kemudian baju hazmat. Nah kemudian ada yang kategori yang kedua itu kategori perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT. Nah itu terdiri dari hand sanitizer, sabun pencuci tangan, dan disinfektan. Nah yang ketiga itu kategori barang umum. Nah kategori barang umum ini terdiri masker kain, kemudian sarung tangan plastik, tisu towel sheet, kantong plastik tempat sampah, face shield, semprotan atau sprayer gitu ya, dan fasilitas cuci tangan. Nanti ini semuanya ada di TPS gitu ya. Nah ini yang akan menunjang pelaksanaan kegiatan pilkada tahun ini. Nah yang belum tersalurkan itu ada masker sekali pakai, sarung tangan latex, termogan, baju hazmat, kemudian face shield, sama tempat pencuci tangan. Kendalanya seperti apa kemarin Bu Meli? Nah iya, kendalanya ternyata ada ini di vendornya ternyata masalah. Penyedia ya? Penyedia, bukan di KPUD-nya. Jadi KPUD kan menunggu ini. Ternyata sampai sekarang itu ada 2 APD yang belum sampai gitu ya ke KPUD, yaitu sarung tangan latex dan juga satu lagi termogan. Yang lainnya itu masih ada di gudangnya KPUD. Kemarin sedang dalam tahap penyusunan dan perakitan. Oke, berarti saya lihat ada masalah di vendornya dan ada juga masalah distribusi dari KPUD-nya ke masing-masing kecamatan yang tersedia, ada problem seperti itu ya. Jadi kita sudah mepet nih Bu Meli. Apakah pilkada bisa tetap dilaksanakan tanpa APD ini bisa tersalurkan dengan baik? Ya, jadi secara nasional kan kemarin tanggal 2 Desember ya kita Prof. Adrianus selaku pimpinan kita di Ombudsman RI sudah melakukan konferensi gitu ya kepada media, dan juga sudah menyampaikan hasil investigasi ini kepada KPUD. Intinya kita membuat tindakan korektif. Jadi tindakan korektifnya itu adalah diminta kepada KPUD, ini tidak hanya berlaku di Padang Pariaman sebenarnya, tapi ini untuk berlaku umum di seluruh KPUD, dan juga sarannya juga berlaku untuk di KPU. Nah kita yang bicara Sumatera Barat ya. Jadi sarannya ini adalah KPUD yang ada di Sumatera Barat ini untuk segera melakukan penyaluran APD ini maksimal H-3 sebelum pelaksanaan APD. Jadi tanggal 9 Desember H-3 sebelum itu APD sudah harus nyampai
ke PPK dan sudah harus nyampe ke PPS. Sebenarnya pasca adanya tindakan korektif ini seperti apa tindakan yang akan diambil Ombudsman lagi? Nah, nanti tanggal 9 Desember pada saat pemilihan itu kepala daerah, Ombudsman akan memonitoring bagaimana penyelenggaraan APD ini di tiap-tiap TPS gitu kan, sehingga nanti kita ambil sampel juga ini nanti. Ini APD ini sudah disalurkan dan kemudian benar nggak APD ini memang dimanfaatkan seharusnya gitu kan, sehingga kita tidak berharap ada klaster-klaster baru dalam penyelenggaraan pilkada. Terakhir nanti akan disimpulkan oleh Ombudsman RI ketika selesai pelaksanaan tanggal 9 Desember nanti. Ini kan merupakan layanan ya, layanan salah satu layanan yang harus disediakan KPU gitu ya, menjelang pilkada ini. Temuan yang kemarin itu ada temuan tidak kompetennya gitu ya KPU. Oh, jadi kemarin ada temuan juga Ya, selain dari tidak tersalurkannya, Ya. tapi ada temuan lain. Ya, temuannya itu sebenarnya dari tidak tersalurkan itu ya tidak kompetennya KPU RI untuk menyalurkan APD ini sekarang ini udah lengkap semua, nggak ada lagi yang tidak nyampe gitu. Berarti sejauh ini Ombudsman hanya melihat ketersediaan APD ya, belum Ya. melihat ketersediaan surat suara yang lain-lainnya. Berarti hanya sebatas Tidak. APD. Kita sekarang sebenarnya melihat yang lebih kepada protokol kesehatan. Mereka mempunyai hak suara, tapi mereka juga mempunyai hak untuk terlindungi dari penyebaran COVID-19. Oke, baik. Di sana sebelum sesi ini ditutup, Bu Meli mungkin ada himbauan berdasarkan temuan-temuan di lapangan agar nanti pelaksanaan pilkada kita tetap berjalan sukses dan menerapkan protokol kesehatan khususnya di Sumatera Barat sendiri. Baik, terima kasih Pak Novel. Jadi harapan saya kepada khususnya KPUD ya untuk segera melakukan penyaluran APD setelah APD itu sampai H-3. Nah, kemudian untuk Bawaslu di kabupaten kota juga harus memastikan melakukan pengawasan terkait dengan tersalurkannya APD ini sampai ke PPS gitu. Nah, kemudian untuk masyarakat, kami menyarankan agar masyarakat tidak datang ke TPS cara berkelompok, tapi datanglah sesuai dengan jadwal dan patuhi protokol kesehatan, karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini tidak hanya tugasnya KPUD saja, tidak hanya tugasnya Bawaslu saja, tapi ini tugas bersama masyarakat. Oke Bu Meli, begitu teman-teman rubrik kita ulas berita yang bisa kita tangkap bahwa kita sebagai masyarakat juga memiliki peran aktif dalam melindungi diri kita. Betul. Selain kita harus hidup berdemokrasi, melaksanakan tugas kita sebagai warga negara, kita juga harus melindungi diri kita dengan menerapkan protokol kesehatan dalam pilkada tanggal 9 Desember 2020. Dan tentunya jangan golput ya Pak Novel ya? Iya, tentunya jangan golput, karena kita harus menyalurkan hak-hak kita sebagai warga negara. Dan kepada KPUD dan Bawaslu kita semangati dari jauh, KPUD dan Bawaslu bisa menjalankan pelaksanaan pilkada ini dengan sebaik-baiknya dan tetap memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Demikian di sana, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya, Rahmadian Novel dan Bu Meli selaku Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan undur diri dari rubrik ulas berita Ombudsman dari Provinsi Sumatera Barat. Sampai ketemu lagi di rubrik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.